Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Putri Kusuno, kelas 6G Gizi Klinik Komprehensif Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Angka. Di sini saya akan membahas menu tentang hipertensi untuk memenuhi tugas akhir semester. Di sini ada menu yang untuk kita masak. Untuk selanjutnya kita akan mempersiapkan bahan makanan untuk dimasak. Maka selanjutnya kita akan melakukan penimbangan bahan makanan. Bahan makanan kami timbang sesuai tabel berikut. Langkah pertama, penimbangan bahan makanan. Kalibrasikan terlebih dahulu alat timbangannya. Lalu masukkan bahan makanan yang ingin diukur. Kembang tahu dengan berat 10 gram sesuai buah yaitu jamur putih dengan berat 40 gram, ketiga yaitu tahu dengan berat 113 gram. Pertama, proses pemasakan yaitu siapkan 200 ml air, lalu panaskan air hingga mendidih. Setelah air mendidih, mari masukkan ayam yang telah ditimbangkan. Ayam selanjutnya panaskan minyak, lalu masukkan bawang merah dan bawang putih, tumis hingga matang. Lalu masukkan kembang tahu, api kecil saja. Air kaldu, tunggu hingga mendidih. Dan masukkan ayam yang telah direbus tadi, tunggu hingga matang. Kita tunggu hingga mendidih, kemudian kita aduk-aduk. Tunggu sebentar, lalu siap dihidangkan. Sudah mendidih, mari diangkat, lalu dituang ke mangkok. Selanjutnya, proses pembuatan pepes. Tahu dibejak-bejak hingga halus. Setelah sudah halus, lalu masukkan telur. Lalu diaduk-aduk lagi. Lalu masukkan jamur yang telah direbus tadi, lalu dicincang halus. Kemudian diaduk hingga rata. Selanjutnya untuk tahap pembuatan pepes, siapkan daun pisang. Lalu masukkan tahu yang telah dipejak-pejak tadi yang dicampur oleh jamur. Masukkan tahu sedikit demi sedikit ke dalam daun pisang, lalu ditutup. Bisa menggunakan staples atau dengan tusukan gigi. Setelah sudah dibungkus, pepes dimasukkan ke dalam magicom. Dikukus, tunggu hingga matang. Panaskan minyak, lalu masukkan bawang putih dan bawang merah.
sosis. Proses hasil memasak. Ini adalah hasil memasak menu makan malam dan selingan sore untuk pasien hipertensi. Menu ini memiliki prinsip diet rendah lemak dan rendah garam. Kenapa rendah lemak dan rendah garam? Karena pasien memiliki hipertensi tingkat 1 menurut JNC 8 nilai 140/106 mmHg. Menurut JNC 8 kategori 140/106 mmHg masuk dengan kategori tingkat 1. Adapun prinsip diet rendah lemak dikarenakan pasien memiliki diagnosa obesitas tingkat 2. Kenapa tingkat 2? Karena IMT pasien mencapai 47,15. Masuk kategori tingkat 2 karena menurut WHO batas rentang obesitas tingkat 2 yaitu lebih dari 30. Selanjutnya, adapun kandungan gizi untuk selingan sore yaitu jelly coklat. Adapun kandungan gizi selingan sore, kandungan gizi makan malam. Dapat lihat di tabel kandungan gizi makan malam yaitu energi 533,5, protein 27,9, lemak 14,9 dan karbohidrat 69,8. Berdasarkan perhitungan kebutuhan, menu tersebut telah memenuhi syarat kebutuhan hipertensi dengan total persenan energi 110,8%, protein 139,6%, lemak 79,50% dan karbohidrat 96,87%. Hasil presentasi saya menggunakan Al-Islam Kemuhammadiyahan dengan dalil Abasa ayat ke-24, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kenapa saya menggunakan ayat itu? Karena sesuatu yang berlebihan akan memperburuk suatu keadaan. Sekian presentasi masakan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.